نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الطلبة أيها الطلبة عزكم الله. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2022 17 Safar 1444 Hijriah. Kajian rutin kita di SMP IT Imam Nawawi Jalan Marsan Pekanbaru di bawah Yayasan Al-Ubudiyah Al-Islamiyah Pekanbaru. Kajian untuk para siswa dan para guru dan perangkat-perangkat sekolah. Kita akan lanjutkan hadis yang kedua. Telah menyelesaikan hadis yang pertama, hadis tentang niat. Hadis yang pertama ya, kalau kita lihat sama dengan hadis yang kedua, rawinya sahabat Umar bin Khattab. Masih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kunyahnya? Abu Hafsin. Apa gelarnya? Al-Faruq. Apa arti Hafsin? Singa. Apa arti Al-Faruq? Pembeda. Ya. Kelas 1 udah ada hafal hadis ini? Kelas 1 udah hafal hadis ini? Kelas 1, kelas 8 ada yang hafal? Kelas 9 ada yang hafal? Yang hafal 7 tangan. Baca. An Amirul Mukminin. Ulangi an Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua. Belum hafal? Ustaz bilang hadis yang kedua. Kita sudah selesai hadis pertama. Kelas 9. Hafal hadis kedua. 8 enggak ada. 9. Ada yang 9, kelas 9 hafal? 10. Katanya sudah hafal hadis arba'in. Ada yang hafal hadis ini? Abdul Malik. Belum ada yang hafal hadis yang kedua. Lama betul ngapalnya. Lama. Lihat, ada buku masing-masing? Enggak ada. Buku hadis arba'innya ada? Enggak ada.
Kita bacakan hadisnya an Umar radhiyallahu anhu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Perhatikan, ketika kami bainama nahnu julusun sedang duduk inda Rasulillah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin pada suatu hari. Iz tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul, ketika itu muncul di hadapan kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, pakaiannya sangat putih, bersih. Ya, kalau seandainya dia sekolah hari Senin pakaian putih, itu sangat bersih. Beda dengan pakaian kalian yang sudah mulai hitam, ya sudah mulai berdaki, sudah mulai ada tulisan-tulisan, ya sudah mulai ada bekas makan bakwan, ya kena cabai. Itu putih biasanya cepat kotor, kena pena, pulpen. Ini muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, bersih, ya lebih bersih lagi dari laundry, ya keluar dari laundry lebih bersih pula ini lagi, karena kata-kata syadid itu sangat. Kemudian yang kedua tadi bajunya, sekarang rambutnya, syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. Ya, berarti nggak ada uban. Kayaknya anak SMP ini udah ada yang beruban nih kalau dibuka pecinya. Ada kan? Mikir apa kok beruban pula? Mikir bini. Apain? Belum nikah juga. Ya, mikir apa? Kerja. Kalian dibayar kok di sini sama orang tua. Kok bisa beruban pula? La yura alaihi atharus safar, datang ya tapi tidak nampak atharus safar, bekas perjalanan, karena dia datang dari jauh nggak kelihatan, tiba-tiba muncul dan sahabat melihat. Ya biasanya kalau orang safar itu ada ya tanda-tandanya, entah dia capek, kusut, ya atau misalnya pakaiannya juga kotor. Ini tidak bersih, rapi, ya rambutnya juga rapi, hitam, kemudian tidak ada jejak safar. Jejak safar itu bisa jadi jejak kaki. Kalau ada orang datang, ya misalnya kita ada tanah atau pasir, tapi dia lewat depan kita nggak ada jejaknya. Kira-kira siapa itu? Iya. Siapa itu? Hantu kata dia. Oh, hantu. Enggak ada jejak kakinya. Ya. Wala ya'rifu minna ahadun. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami tidak ada satupun dari kami, kata para sahabat, yang mengenalinya. Berarti orang asing. Ya, dan juga makhluk asing. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk. Nah, perhatikan. Anak-anak, perhatikan pelajarannya. Ya, sediakan pena. Tadi udah diimbau pena, buku, ya. Kita terjemahkan saja dulu. Sampai duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada, maka dia menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya dengan lutut Nabi sebelah sini. Jadi berdua beradu, lutut kanan dan kiri beradu, langsung duduk, langsung nempel. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, tangan malaikatnya. Tadi kan belum disebut siapa orangnya, jelas orang lah. Tangannya, yang dua tangannya diletakkan telapak tangannya ke paha Nabi, nempel lutut, ditaruh kedua tangannya di paha Nabi. Waqala, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad
beritakan kepada saya apa itu Islam. Rasulullah SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5. Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah satu-satunya, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang sanggup untuk sampai ke sana. Qala sadaqta, maka malaikat Jibril menjawab atau mengatakan, benar kamu wahai Muhammad. Ya, jawaban kamu nih 100%, tapi tidak ada hadiah buku. Kalian di sini jawab, kasih hadiah buku. Nabi nggak perlu buku dia, ya masuk semua di kepalanya ilmu Islam itu. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Maka Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain mengatakan, kami heran. Dia yang bertanya, dia pula yang mengatakan benar kamu. Biasanya kan orang bertanya nggak tahu. Ya, ini sudah dia tanyakan, Abdul Malik ini apa jawab. Ini oh benar, berarti yang bertanya sudah tahu jawabannya. Ya, dia tanya, dia pula yang membenarkan. Berarti seperti seorang guru, dia sudah tahu jawabannya. Maka pertanyaan kedua, Pak akhbirni anil iman. Beritakan kepadaku tentang iman. Maka dijawab rukun iman yang 6. Antuk mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Rukun iman yang 6. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Sama seperti yang tadi, sadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Fa akhbirni anil ihsan. Kemudian ditanyakan tentang al-ihsan. Ya, maka dijawab oleh Nabi, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini ihsan. Tapi yang ketiga ini tidak ada dikatakan shadaqah. Ya, dalam riwayat yang lain sama, tidak ada dikatakan shadaqah. Benar wahai Muhammad, itu hanya rukun iman dan Islam. Adapun ihsan tidak ada kata malaikat Jibril sadaqtah. Jadi nanti kalau ngapal, kata sadaqtahnya hanya setelah rukun Islam dan iman. Ya, setelah al-ihsan tidak ada. Kemudian bertanya pertanyaan yang keempat. Fa akhbirni 'anis sa'ah, maka beritakan kepada saya wahai Muhammad kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ul, apa yang ditanyakan, maksudnya saya yang ditanyakan, anha, tentang kapan terjadi hari kiamat, bi'a'lama minas sa'il, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kamu bertanya, ya, saya yang ditanya. Kamu bertanya kapan terjadi hari kiamat, saya ditanya kapan terjadi hari kiamat, dua-dua kita nggak tahu. Ya, kamu nggak tahu Jibril, juga saya tidak tahu sebagai utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Beda dengan yang tadi, Nabi tahu jawabannya 3 itu, iman, Islam, dan ihsan. Dan ini menunjukkan, nanti ada faedah-faedah hadis yang menunjukkan bahwa ya malaikat Jibril juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kemudian pertanyaan yang ke-5. Ya, kalau kalian mau coret-coret boleh. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi 1 tentang apa? Tentang apa pertama? Islam. 2 tentang iman. 3 tentang ihsan. 4 tentang kapan terjadinya hari kiamat. Silakan tulis poin-poin penting itu, nanti baru kita sarah. Pertanyaan ke-5. Ingat aja, Islam, iman, ihsan, kan kapan terjadi hari kiamat. Pertanyaan ke-5.
Qala fa akhbirni an amaratiha. Tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, tetapi pertanyaan berikutnya, beritakan kepadaku wahai Muhammad tentang ciri-ciri datangnya hari kiamat. Nggak tahu kapan, tapi ciri-cirinya ada. Kalau ada ciri-ciri ini berarti akan segera terjadi kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, Nabi mengetahui jawabannya. Kapannya nggak tahu, tapi ciri-cirinya tahu. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Nantilah itu penjelasannya, kita artikan saja dulu. Kemudian yang kedua, wa antarul hufatal auratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ya, kamu melihat ini ciri-ciri hari kiamat. Sarahnya nanti jelas, kita artikan saja dulu. Kamu melihat al-hufat. Kalau di terjemahan yang kecil itu apa? Buku kecil kamu terjemahannya apa? Melihat apa? Hufat, yang tidak memiliki alas kaki, ya, tidak punya sendal. Ya. Ya, tidak memiliki alas sendal. Berarti apa? Ya, bukan kaki ayam. Itu istilah kita aja, kaki orang. Ya, maksudnya nggak punya alas kaki, nggak punya apa-apa, nggak punya sepatu, nggak punya sendal. Kemudian al-urat. Urat jamak dari aurat, bukan. Urat itu kalau di dalam hadis dikatakan uratan ghurla, tidak punya pakaian. Ya, kemudian al-alah. Al-alah adalah fakir. Fakir miskin, fakir. 3 ciri-ciri ini pada orang itu ada. Ya. Kemudian yang keempatnya ri'a sya atau ri'a syatun atau syatin. Ri'a adalah pengembala. Syah adalah kambing, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Yatatawalun yatabahawna wa yatafakharun birtifa'ihi. Yatatawalun yaitu ya berbangga-bangga ya dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Gedung pencakar langit. Disebutkan berapa ciri? 1, 2. Tsumman talaqa fala bisa maliyan. Ya, kemudian pergi. Ya, dia bertolak, maksudnya dia pergi setelah bertanya pertanyaan tadi. Fala bisa maliyan, maka berdiam sejenak. Berdiam dia sejenak, dia pergi kemudian berdiam sejenak. Summa qala, kemudian berkata Rasulullah kepada Umar, karena yang meriwayatkan hadis ini Umar. Ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kamu tahu siapa tadi yang datang bertanya ke saya? Maka Umar bin Khattab menjawab, qultu, saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui siapa. Maka dijawab oleh Nabi SAW, qala fa innahu, sesungguhnya dia itu Jibril. Baru ketahuan malaikat Jibril. Jibrilu atakum, telah datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian, dinakum, kalian. Sudah selesai hadisnya, kita bacakan dan kita artikan. Masuk kita syarahnya. Kalau yang mau dicatat-catat apa yang didengar, diambil kesimpulan sendiri boleh. Ya, tidak semua yang Ustaz sampaikan dicatat, terlalu banyak nanti. Ucapannya per huruf nanti banyak. Hadis ini merupakan pondasi dari pondasi agama Islam. Hadis ini merupakan pondasi dari pondasi agama Islam karena di situ ada rukun. Rukun apa?
Pertama rukun apa? Islam. Kedua rukun iman. Ketiga rukun ihsan. Ya. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Termasuk dasar-dasar Islam, pokok-pokok dasar. Kalau dikatakan usul, aslun, ibaratnya pohon adalah akarnya. Maka kalau pohon tidak ada akar, mungkin tumbuh? Tidak. Apakah mungkin, apalagi kalau mungkin, apakah mungkin juga dia daunnya lebat? Tidak mungkin. Apakah mungkin lagi dia berbuah? Tidak akan mungkin. Biasanya kalau tidak ada akar apa ya, nggak bisa tumbuh. Kalaupun ada akar, kalau tidak kuat akarnya atau akarnya mati juga tidak tumbuh. Apalagi nggak ada akar sama sekali, nggak ada rukunnya. Ini bangunan kalian ini namanya rukun. Rukunun ini, tiang-tiang ini rukun, pondasi. Ini ada berapa nih yang nampak kita tiang? Di dalam berapa? 5. Yang di dalam ini, di luar yang nempel. 5 ya. Ya. Apa fungsinya kira-kira rukun? Tiang penahan. Penahan supaya tidak roboh. Ya. Ada bangunan yang tidak pakai tiang. Ada, tetapi itu harus orangnya pandai. Ya, arsitek, insinyur. Apa namanya kalau bahasa? Rekonstruksi. Siapa yang pernah ke Batam? Atau ada orang Batam sini? Sudah pernah ke jembatan Balerang? Bagaimana kamu lihat di bawahnya ada pondasi? Enggak ada. Ya, tidak ada pondasi menahan jembatan yang di bawahnya laut. Menghubungi antara satu tempat ke tempat yang lain. Ini kecerdasan Profesor B.J. Habibie rahimahullah ta'ala, yang dia itu aslinya orang Sulawesi, ya, badannya kecil tetapi otaknya besar, cerdas. Nilainya itu dari SD itu 10 semua, 10. Payah cari 9. Ya, apalagi matematiknya. Sambilan saja ya, karena kita kan pelajaran, tidak perlu terlalu tegang, nyantai, insya Allah faedah saya sampaikan. Aduh, ini agak terlambat nih. Al-ma'u. Ma'un. Ya, dulu ketika Ustadz kuliah di Madinah, di Fakultas Hadis, ya, ada kakak kelas yang sudah dahulu, ya berarti dia duluan masuk. Ya, dari asalnya dari India, orang India. Tapi masya Allah, ketika sudah ujian keluar nilainya 10, 9,9, 9,8, 9,7, nggak ada 9,5. Ya, orang India itu terkenal gelengan kepalanya. Ya, kalau dia sudah begini, itu hati-hati kan. Ya, nih gitu. Orang India menghafalnya pakai goyang-goyang. Ya. Itu sekali goyang masuk tuh berapa halaman dulu. Ya, terkenal orang India sama orang Pakistan. Kalau orang Indonesia dia ikut-ikutan juga goyang-goyang, tapi kurang kuat goyangnya. Ya. Ini berkaitan dengan kebiasaan saja, tidak ada masalah mau menghafal kan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini contoh. Ada satu lagi kawan sekelas Ustadz di Fakultas Hadis, tadi kakak kelas. Ya, ini satu kelas. Orang asli Pakistan, tapi sudah lahir di Madinah. Orang tuanya sudah lahir di Madinah. Aslinya orang Pakistan. Namanya Muhammad Serdar namanya, Muhammad Serdar. Duduk selalu di depan guru. Ya, setiap guru masuk, ini sudah lengkap alat tulis, pena. Mulai start menjelaskan langsung dia tulis. Dia di telinganya dengar, lihat ke ustadz juga, lihat ke buku, itu ditulis semua, seluruh pelajaran setiap hari. Dan menulisnya cepat.
Ya, tulisan Arab cepat dan bagus tulisannya. Ya, itu sebelum dia masuk kuliah saja, waktu ketika di sana namanya kalau SMA-nya sanawiyah. Kalau di kita sanawiyah itu SMP. Sana namanya sanawiyah SMA. Madrasah sanawiyah. Kalau SMP madrasah mutawassithah karena tengah. Mutawassithah itu kan SMP menengah. Sanawiyah itu artinya tinggi. Makanya sebenarnya bahasa Arabnya cocoknya aliyah itu kalau di kita madrasah aliyah itu sebenarnya madrasah sanawiyah karena bahasa Arab sanawiyah itu tinggi. Mutawassithah tengah. Ya, tetapi kita salah menggunakannya. Ayo anak-anak perhatikan pelajarannya. Jadi dia itu subhanallah sama seperti tadi. Kalau sudah keluar nilainya kalau kita ambil 100 ya 100 199. Ya, itu dia ketika dari tahun pertama SMA-nya 1, 2, 3 tahun itu dia itu nilainya tertinggi nomor 1 se-Saudi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiganya nilainya tertinggi se-Saudi, bukan se-Madinah. Tamat SMA-nya, tamat kelas 1-nya, kelas 2, kelas 3. Tapi ini Ustadz ingin kalian berikan pelajaran. Kalau dilihat hafalan mungkin hampir sama juga dengan yang lain, tetapi memang dia tekun. Di samping hafalannya juga kuat. Ya, jadi setiap pelajaran itu mesti ditulis. Dan tulisannya cepat dan dia konsentrasi. Makanya kalau tipe-tipe kayak Ustadz, apalagi orang Indonesia nulisnya juga lambat bahasa Arabnya kan. Ya, sehingga udah ngomong 5 menit, kita baru 1 menit ke belakang. Tinggal. Makanya kalau ujian nanti gimana? Ujian pinjam dong catatannya, fotokopi. Nah, yang dicari orang tuh tulisan Ahmad Serdar tadi. Tapi dia masih ngasih kawan-kawan yang ngambil istifadah daripada catatannya. Tapi luar biasa. Dan itu ada kawan yang melihat kalau dia itu mengulang hafalannya di samping catatannya lengkap, nanti sudah sampai di rumah ngulang lagi. Kayak kalian misalnya pelajaran ini nanti sampai di rumah ulang lagi. Lengket, tambah lagi mau ujian nanti beberapa hari sebelum ujian itu diulang lagi dihafal. Bahkan ada yang melihat dia menghafal di rumahnya itu memang dengan suara keras. Ada orang biasanya kalau ingin masuk hafalan itu dia baca dengan suara keras setiap pelajaran, tapi dia cari ruangan khusus, tidak mengganggu misalnya adiknya mau ujian atau apa. Dia baca setiap pelajaran. Ya. Dan dia hafal. Kalau sudah pagi mau ujian, orang lagi sibuk ngapal-ngapal, tinggal 5 menit lagi mau ujian, aduh banyak lagi. Aduh. Dia nggak santai aja, datang santai. Santai dia, nggak ada lagi ngapal-ngapal karena sudah beres. Orang sibuk ngapal, dia jalan santai aja. Pas duduk, selesai dia paling cepat keluar. Atau dia nggak keluar, dia periksa lagi. Sudah selesai, jawabannya semua diperiksanya lagi. Sampai betul-betul yakin. Ini pelajaran bagi kita kalau kita ingin berhasil belajar. Orang-orang seperti ini. Berarti Ustadz gimana Ustadz? Ustadz termasuk yang kurang berhasil. Ya, dibandingkan dengan dia gitu. Pas-pasan kan. Ya, tapi ini kita dapat luar biasa orang-orang yang cerdas. Ya. Jadi intinya seperti ini. Pelajaran yang kita dapatkan ini namanya usul. Pondasi, ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Yang kemudian ada tanda-tanda kapan pertanyaan kapan terjadi hari kiamat, kemudian wa asyratiha dan ciri-cirinya. Alamat. Jadi dalam bahasa Arab tadi imarat ya, imaratiha itu sama dengan asyratiha, artinya ciri-ciri. Sama dengan alamatiha. Alamat itu sebenarnya bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa kita. Alamatnya ciri-ciri. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan, insya Allah kita akan bahas di dalam bahasan kitab ini. Baiklah, anak-anak Ustadz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mulai kita dari perkara yang pertama. Perkara yang pertama adalah rukun iman. Kita bahas satu persatu. Rukun iman. Di dalam hadis ini rukun iman ada berapa? 6. Kalau ada yang bertanya, rukun iman ada
berapa? Kita jawab 6. Lantas dia mengatakan, kok bisa kamu katakan 6? Nah, gimana jawabnya? Kenapa? Iya, kalau bilang 6, ya enggak, itu enggak jawaban. Kenapa bisa dikatakan 6? Kenapa enggak 7? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 10? Betul, jumlahnya 6, belum jawaban. Karena apa? Karena telah dijawab oleh Nabi, rukun iman ada 6, itu jawabannya. Karena semua perkara Islam ini harus dijelaskan oleh siapa? Oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadis. Nggak boleh kita buat-buat sendiri. Oh, jumlah ini sekian-sekian. Nggak bisa. Dalam urusan agama harus diserahkan kepada siapa? Kepada utusan Allah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun iman itu ada 6. Makanya dalilnya ini. Antuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antuk mina bil qadari khairi wa syarrihi. Ya, nanti rukun Islam kita pelajari pada waktunya. Nanti juga ada hadis khusus tentang rukun Islam, tapi ini kan hadis Jibril, hadis panjang. Bentar ngintip-ngintip di hadis-hadis berikutnya. Kalau rukun Islam itu ada langsung pada hadis ketiga. Jadi rukun Islam kita tunda, nanti pembahasan rincinya ada hadis ketiga. Kita akan membahas hadis kedua saja dulu, dan yang berkaitan dengan rukun iman nanti kita mungkin loncat. Rukun Islam tidak kita bahas, tapi nanti kita akan bahas berikutnya. Berarti setelah rukun iman ada ihsan, ada ciri-ciri hari kiamat. Kita masuk kepada rukun iman. Ya, dikatakan rukun tadi apabila seperti dia adalah tiang, fondasi, akar. Maka kalau tidak ada, dia akan roboh. Bangunan ini akan roboh. Ya, bangunan ini akan roboh. Bangunan apa saja kalau kita lihat, mau bangun rumah, bangun apa, kalau tidak ada tiang di dalamnya seperti ini, pasti ada tiang-tiang di tepi-tepi. Ini semuanya dikatakan fondasi. Fondasi dibangun, dikasih cor, besi segala macam, dimasukkan semen, dan di bawahnya itu nanti ditanam lagi fondasi yang lebih kokoh. Maka itu namanya rukun. Rukun bisa arti tiang dan juga menyambung ke bawah. Maka kalau kita mengaku kita beriman, mengaku kita Islam, tapi rukun iman kita tidak benar, hilang iman kita. Ya, maka tidak dikatakan dia seorang beriman. Ngaku-ngaku, oh saya mukmin, saya beriman, tapi ternyata rukun-rukunnya tidak ada, roboh. Atau kita katakan tadi ibaratnya kalau tiang-tiang ini sudah lama, taruhlah tidak ada atap segala macam, tapi dia tiang kokoh, tapi ada hujan, ada panas, ada misalnya angin kencang, dia akan kropos. Dia akan mudah nanti patah dan mungkin roboh sama sekali. Begitu juga perkara keimanan. Ya, kalau tidak ada rukun iman itu sama sekali sudah jelas ini enggak muslim, dia enggak mukmin. Kalau dia punya rukun-rukun tersebut tapi tidak dia jaga, maka juga akan bisa roboh. Kita harus jaga iman kita. Bahkan perkara iman ini paling penting di dalam hidup kita. Sahabat kalau mereka saling bertemu, ini sahabat misalnya Abu Hurairah bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari atau yang lainnya. Umar bertemu dengan misalnya Asy'ari. Mereka kalau bertemu mengatakan ta'al nu'minu sa'ah, mari kita hadir ke majelis Rasulullah supaya kita beriman, tambah kuat iman kita. Begitu para sahabat, mereka ingin setiap hari itu mereka memperbaiki iman mereka. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW, ini kan antara sahabat, di dalam hadis Nabi SAW bersabda yang maknanya iman itu ibarat pakaian. Berarti kalau iman itu lagi kuat, itu seperti pakaian yang baru dibeli, bersih, kuat, tidak mudah ditarik, koyak tidak mudah. Tetapi kalau yang sudah lama dipakai, kira-kira kalau lama pakaian sudah dipakai jadi 5 tahun, 10 tahun, kira-kira kayak apa bentuknya? Sudah pudar warnanya, apalagi dicuci terus. Kadang-kadang juga sudah koyak. Jangankan 5 tahun, baru 3 bulan saja kalian pakai celana sekolah udah nampak lututnya koyak. Kadang-kadang tengahnya, ngapain tengahnya koyak? Main jingkang-jingkang ya, koyak tengah, krop.
Ya. Coba periksa baju sekolah kalian, pakaian sekolah kalian. Itu Ustaz tahu sendiri. Anak Ustaz juga sekolah kan SD. Oh ini berapa bulan kok sudah koyak. Main ski apa? Lututnya koyak-koyak kok. Lutut duluan loh. Ada kayak yang tengahnya. Ini namanya sudah pasti sesuatu yang lama dipakai akan lusuh, akan koyak. Begitu juga kata Rasulullah, iman kita. Iman kita itu, makanya Nabi SAW mengatakan falyas'alullah ayujaddida imanakum. Maka selalulah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui iman kita. Jangan dikatakan, oh iman saya sudah kuat Ustaz. Apa? Saya hafal Quran. Oh iman saya kuat Ustaz. Oh apa? Belajar hadis arba'in. Sudah tamat. Oh iman saya kuat Ustaz. Apa? Sholat jemaah terus. Memangnya kamu 24 jam sholat jemaah? Ya, murojaah terus hadis arba'in, Al-Quran? Enggak. Karena kita keluar dari rumah, banyak yang kita lihat bisa mengikis keimanan. Bisa mengikis keimanan kita. Sudah mulai ada matanya, ada yang sipit, ada yang tidak nampak sama sekali. Ya, sudah tertutup dengan gelapnya awan di luar. Ya. Jangan ngantuk, ayo semangat. Jadi kita harus, ini sahabat siapa gurunya? Nabi. Nabi orang paling kuat imannya atau paling lemah? Paling kuat. Berarti sahabat itu gurunya Nabi. Saya selalu mengatakan bahwa guru dengan murid tidak jauh beda. Keluaran murid itu berpengaruh juga kepada guru. Maka tentunya para sahabat itu orang yang paling kuat imannya karena gurunya Nabi SAW. Tapi mereka tetap mengatakan mereka itu selalu berkurang iman mereka. Dan mereka selalu mengatakan, mari kita belajar, mari kita hadir di majelis ilmu, mari kita duduk bersama Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, supaya iman itu kuat, ya, supaya yang usang itu bisa kembali kuat. Jangan dibiarkan keropos. Ada kejadiannya juga di zaman sahabat yang bernama Hanzalah. Ada namanya Hanzalah di sini? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Seorang sahabat bernama Hanzalah. Keluar dia dari rumahnya. Bertemu dengan Abu Bakar juga keluar, bertemu di jalan. Maka Hanzalah mengatakan, wahai Abu Bakar, Hanzalah telah munafik. Dia katakan Hanzalah telah munafik. Saya ini sudah jadi orang munafik, kata dia. Alah banyak keringik. Tabi paluh. Bajunya tulisan tabi paluh. Ya. Ketika Abu Bakar bertanya, kenapa? Kenapa wahai Hanzalah? Kenapa kamu mengatakan kamu munafik? Kamu kan sahabat, selalu hadir di majelis. Kata Hanzalah, saya kalau hadir di majelis Nabi, iman saya kuat. Hadir seperti ini, di kajian, dengarkan ayat-ayat Allah, hadis Nabi, nasihat, iman rasanya kuat. Seolah-olah itu surga nampak di depan mata. Neraka juga takut. Surga nampak di depan mata. Tapi kalau sudah keluar dari kajian Rasulullah, pulang ke rumah, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri, ketemu dengan bapak, ketemu dengan ibu, ketemu dengan teman, mulai lagi kendor iman. Semangat nih sekarang iman nih. Pas keluar nanti pulang ke rumah, duduk di depan televisi, udah mulai tuh imannya turun, imannya tuh. Apalagi di depan televisi entah apa-apa yang dipandang. Lebih banyak yang nggak pakai baju dari pakai baju. Ya, lihat monyet nggak pakai baju, ayam nggak pakai baju. Ya, yang nggak pakai baju itu binatang, makanya jangan dilihat. Ya, ada orang manusia tidak nutup aurat itu binatang. Iya, lebih parah dari binatang. Maka jangan lihat, jangan hilangkan iman kita, jangan turunkan iman kita. Makanya definisi iman, siapa yang tahu definisi iman secara lengkap? Belum selesai lagi cerita Hanzalah tadi. Ya,
Kata Abu Bakar, kalau seperti itu keadaanmu wahai Hanzalah, saya juga gitu. Ini iman Abu Bakar paling tinggi, nomor 1 sesudah para nabi dan rasul. Kata para ulama, iman paling tinggi Abu Bakar. Ya. Tetapi ketika mendengarkan perkataan Hanzalah, maka Abu Bakar juga mengatakan, kalau seperti itu kamu Hanzalah, saya juga. Oh, Abu Bakar juga telah munafik. Berarti sudah 2 munafik dapat kawan. Kalau gitu gimana ini Hanzalah? Kata Abu Bakar, kita pergi bertemu Rasulullah. Kita harus mengadu keadaan iman kita seperti ini. Tadi 1 orang yang terpejam matanya, sekarang udah 2 orang. Mulai menyusul lagi mana? Silakan. Lanjut. Setelah itu bertemu Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Hanzalah bertemu Rasulullah SAW, maka mereka mengadukan keadaan mereka sama. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, kalau seandainya iman kalian itu seperti malaikat, rata dan tidak pernah turun, stabil, maka yang pertama sekali menyalami kalian ketika kalian keluar dari rumah, malaikat akan berkerumun menyalami kalian. Selamat Abu Bakar, selamat Hanzalah, Masya Allah iman kalian stabil. Tetapi kata Nabi SAW, saatan. Memang kita manusia seperti itu. Ada waktu-waktunya kita naik iman, ada turun. Ada kita berada di kajian naik iman kita, ketika keluar turun. Ya, oleh sebab itu ini biasa turun naik. Tetapi kita harus menjaga. Makanya saya tanyakan tadi, siapa yang tahu definisi iman secara lengkap? Masih ada buku di dalam ini. Definisi iman secara lengkap, tidak boleh kurang. Enggak, salah 100%. 2% cuma betul. Kamu mau jawab? Jawab. Perlu pakai mic nah. Tadi mic-nya teriak-teriak tuh, dihidupin, marah dia. Ada duduk aja lah, nggak usah berdiri. Jawab. Iman, definisi iman. Jangan lama-lama mikirnya. Berarti kamu nggak dapat kalau masih mikir-mikir. Percaya kepada Tidak apa-apa. Jauhkan dikit ya. Udah ada. Tidak usah diembus. Nanti terbang ya. Langsung cepat. Waktu kita 5 menit lagi. percaya bahwa Allah itu ada. Salah. Siapa yang mau lagi menjawab definisi iman? Udah kelas berapa nih, masa iman aja nggak tahu definisinya? Jawab. Siapa yang di belakang tuh? Nah, berdiri. Ya. Bisa kamu keras mic? Iman, yang dikatakan iman adalah kamu masih salah. Ternyata kamu masih tergoda. Duduk. Siapa lagi yang mau jawab? Abdul Malik, jawab. Duduk aja, jawab cepat. Nggak usah pakai mic. Suara kamu tuh udah kayak suara apa? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dari mana dapat itu? Dari BAI. Hah? BAI. Coba tutup, ulangi. Iman adalah Ya. keyakinan di dalam hati yang disertai dengan perbuatan. Ini dulu. Lisan dan perbuatan. Dari perbuatan. Atau tindakan. Ada tambahan satu lagi yang mau lengkap lagi? Iman itu bertambah dengan, coba ini terakhir definisinya. Iman itu bertambah dengan titik-titik, dan iman berkurang dengan titik-titik. Coba jawab. Iman bertambah dengan ketaatan, dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Coba ulangi. Coba ulangi lengkap definisi ini. Iman adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota tubuh, perbuatan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi apa? PAI, PAI kama. Itu makanya ilmu itu ilmu. Jangan ilmu itu tinggal di buku. Ini tinggal di sini. Nanti kalau bukunya terbakar gimana? Hilang. Nah, hilang ilmunya. Ya, definisi iman. Kamu udah pernah tayamum, pandai? Nah, ini dia ilmunya. Supaya kamu bisa tayamum. Cara wudhu dan tayamum. Ya.
Ya, afwan. Ya, perhatikan iman. Kita berbicara tentang rukun iman. Pertanyaan pertama sekali dari malaikat Jibril apa? Nggak ada apa lagi pertanyaan, Ustaz yang jelaskan lagi. Ya, iman adalah yang pertama terdetik atau keyakinan dalam hati. Namanya a'malul qulub, amalan hati. Kemudian kedua diucapkan dengan lisan, namanya amalan lisan. Kemudian yang ketiga amalul jawarih, amalan anggota tubuh yang lain. Gerakan tangan, kaki. Ya, kalau kita ke masjid, jalan ke masjid, niat kita untuk salat berjamaah, kira-kira bertambah nggak iman kita? Insya Allah, karena ini bentuk gerakan. Ucapan lisan, kita katakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Insya Allah bertambah iman atau tidak? Bertambah. Ya, ketemu kawannya, ya, ketemu kawannya lagi minum tangan kiri. Kawan, saudaraku, aku mencintai kamu karena Allah. Jangan minum dan makan tangan kiri. Dosa, makan, minum sama dengan setan kamu. Ini namanya nasihat. Ya, ucapan lisan. Berarti apa? Insya Allah amar ma'ruf nahi munkar menambah keimanan. Itu perkara iman. Apa yang terdetik dalam hati, apa yang diucapkan dengan lisan, dan apa yang dipraktekkan dengan anggota tubuh. Dan iman itu tadi apa? Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sumber-sumber dari maksiat itu kan banyak. Ada sumbernya dari mulut. Nih perhatikan. Ini imannya mau kuat tetapi mulutnya nggak dijaga. Keluar angka 4 terus 4. Ya, ampe tarui keluar. Nah, ini kata-kata kotor. Ya, jangan keluarkan atau mencaci maki orang. Ya. Pokoknya kata-katanya kasar semuanya. Goblok kamu. Kuadrat 10 kuadrat 1000 kuadrat. Ya. Bahlul. Jaga-jagalah dikit mulutnya. Ya, supaya yang terucap dari lisan gitu yang baik-baik. Ini bisa mengurangi keimanan. Ya. Kemudian ya, yang bisa mengurangi keimanan juga perkara-perkara berkaitan dengan anggota tubuh kita. Mata. Kita gunakan anggota tubuh kita, mata. Melihat kemana? Mentang-mentang dikasih sama bapak HP Android. Nama HP-nya Andro. Ya, Android. Koid mati. Ya. Yang dilihat di dalam HP entah apa-apa. Ya, banyak pemandangan-pemandangan. Ini merusak mata dan mengurangi iman, mengikis keimanan kalian. Hafalan kalian itu bisa rusak. Awalnya hafal 10 juz, ya, atau hafal 30 juz. Karena mata nggak dijaga melihat hal-hal yang tadi, monyet yang tidak berbaju, ya. Pokoknya banyak lah. Akhirnya apa? Bukan 30 juz lagi, tinggal juz 30, itu pun enggak juga lengket. Nah, ini penyebab adalah ya iman kita lagi rusak karena mata enggak dijaga. Telinga gitu juga. Pergi goes dengan sepeda atau jalan-jalan pakai sepatu olahraga, pakai baju olahraga. Libur kalian hari apa? Hari Ahad. Kan? Nampaklah Abdul Malik lagi pakai olahraga, pakai ini HP atau dulu namanya apa? Ustaz, sini ambil maraton. Tetapi gini-gini dia. Apa kira-kira yang dia dengar? Apakah mungkin murojaah hafalan Quran? Al-Fatihah. Amma yatasaalun. Ada. Kalau kayak gini musik, ini pasti musik. Goyangnya. Ya, maka telinga iman kita ketika kita dengar musik. Musik hukumnya haram. Mau musiknya lagunya ada rock, ada celana, ya, lagu jazz atau jos,
Ya, terserah. Ini semuanya merusak iman. Bukan hafalan Al-Quran yang dimurojaah, bukan hadis, ya, tetapi yang tadi itu, yang buat badannya goyang-goyang. Ya, bahkan nanti kalau masuk ke mall, ya, dengar lagi musik-musik sambil makan bakso Mas Ulin bakso di lobak itu, ya, kakinya goyang-goyang juga. Padahal yang makan kan mulut, kok bisa kaki goyang-goyang? Kenapa? Dengar musik tadi, berarti dah rusak itu. Ya. Dulu di zaman sahabat, kalau lihat salah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kalau dia jalan, pergi jalan jauh, tiba-tiba ada musik, ada nyanyian, dia tutup telinganya. Ditanya oleh sahabatnya yang jalan, kenapa? Karena saya khawatir masuk ke dalam hati saya, rusak iman saya. Kalau kita nggak ada sengaja dilihat, didengar, ya, putar radio FM, oh cari pula musiknya kan, musik rock, dangdut segala macam. Wah, nanti buka TV gitu juga. Makanya saya nasihati kalian semua yang masih punya TV di rumah, jangan sekali-kali gunakan mata untuk melihat itu, ya, monyet yang tidak berbaju, ya, telinga, ya, lihat tadi musik-musik celana jin itu, ya, belum yang lainnya. Ini rusak iman kita. Ya, kasih nasihati Bapak, Pak, jangan lagi Pak televisi ini atau parabola ini. Alhamdulillah sekarang Pak ada televisi dakwah, udah itu aja. Ada Rojak TV, Asil TV, Insan TV, segala macam. Insya Allah ini akan menambah iman kita. Mata, telinga, mulut juga berpengaruh. Tangan juga, ya. Tangan jaga, jangan suka nampar orang mentang-mentang awak centeng, ya. Siapa nih penguasa Jalan Marsan ini? Saya, ya. Nampak kalian saya siapa? Tangan ini rusak nanti imannya, ini kasar dia. Merusak imannya karena itu perbuatan dosa. Kaki juga, melangkah kemana? Gunakan kaki kemana? Abdul Malik lagi ketemu. Oh, di Jalan Delima. Oh, Ustadz keluar dari Masjid Umar, nampak Abdul Malik. Ustadz ikut dari belakang, ternyata masuk ke warnet. Ya, nah ini kan contoh, bukan dia. Dia ini insya Allah ini rajulun soleh. Belum pernah ketahuan kan? Enggak pernah berarti. Ya. Dulu di pesantren Umar bin Khattab itu yang laki-laki, Ustaz dulu ngajar di awal-awal di pesantren Umar bin Khattab di Delima itu, laki-laki sebelum pindah ke Garuda Sakti, itu banyak kasus anak-anak dapat di warnet main PS dan lain-lain. Pesantren, Pak, bapak-bapak itu pesantren, apalagi nggak pesantren. Ini merusak apa iman, kakinya melangkah ke sana. Digunakan kakinya tapi untuk mengikis iman dia. Begadang lagi, orang tidur begadang sampai pagi. Seorang sholat subuh dia begini-begini, ngantuk. Ya, karena begadang, main game segala macam. Insyaallah. Ya, ini hati-hati ya, gunakan kaki kita untuk ketaatan. Jangan pergi melangkah ke tempat maksiat. Nanti dengar lagi ada konser musik, ya, yang hadir. Ya, nggak tahu Ustaz. Ya, pokoknya misalnya datang dari Amerika, ya, yang kepalanya terbelah dua itu, rambutnya berdiri, ya, warna-warni, musik, lagu, ya, idola, buka di depan halaman Mall SK, berbondong-bondong orang, langkah kaki kita kemana? Ke situ, dosa ini, ya, jangan. Jadi berpengaruh anggota tubuh kita. Kalau kita tidak gunakan kepada ketaatan akan mengurangi keimanan. Definisi terakhir kita ulangi bahwa iman, udah dicatat itu definisi iman tadi apa? Coba, udah pelajaran pai-nya udah kan? Nah, itulah dia. Tapi ada tambahan tadi terakhir apa? Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Lebih kurang dan banyak lebihnya sedikit dari jam 9. Mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kelebihan-kelebihannya tidak tepat pada waktunya. Kita insya Allah bertemu dengan izin Allah sehat walafiat
ada waktu pada Selasa akan datang masih melanjutkan hadis yang kedua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jadi artis hari ini ya?